melakukan pengeluaran bayi secara paksa. Jadi yang pertama awalnya emang dari orang tua saya itu mau dijodohin gitu ya. Jadi orang tua saya itu punya calon yang mana calon tersebut akan dijodohin dengan saya. Hari pertama sesuai dengan anjuran dan arahan dari tersangka Zulmi, hari pertama meminum 1 butir, kemudian hari kedua 1 butir diminum dan 1 masuk ke kemaluan dan paling sini, geser juga, geser sedikit. Geser. Naik ke atas bisa. Naik ke atas. Sesuai dengan resep dokter. Jadi pemesan ini tidak menggunakan resep dokter, harus menggunakan resep dokter baru boleh dikonsumsi sesuai dengan anjuran. Itu apa ya, Mas? Apa sendiri dia kan jualan kok sedikit selesai biar selesai dulu. Ini apa ya? Langit spek seleksi alam. Sesuai yo. Kau. Dan tersangka menjelaskan barang tersebut ataupun obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan, ya salah satu dampak dan juga aspek dari obat tersebut adalah untuk menggugurkan kandungan, itu didapatkan dari pembelian online. Dari pembelian online yang berkomunikasi menggunakan akun Facebook kepada saudara Zulmi sebagai warga Tangerang, Banten. Nah, mereka melakukan chat secara Facebook dengan tersangka memberikan beberapa arahan bagaimana sistem tata cara peminuman obat tersebut. Akhirnya deal, tersangka berinisial nama NM yang sebagai ibu dari janin tersebut membeli sebesar Rp1.500.000 kepada tersangka dan mentransfer uang dan barang tersebut sampai ke tersangka dengan meminum hari pertama sesuai dengan anjuran dan arahan dari tersangka Zulmi. Hari pertama meminum 1 butir, kemudian hari kedua 1 butir diminum dan 1 masuk ke kemaluan, dan pada hari itu juga pada pukul sore hari 1 butir diminum kembali dan 1 butir dimasukkan ke kelamin dari tersangka, dan setelah itu keluarlah janin tersebut. Dan kita tidak putus di sana. Tim Satuan Reserse Brimob yang ada di Polres Mojokerto bersama Kasat Reskrim dan juga berkoordinasi dengan Kapolsek melakukan pengembangan. Dari mana tersangka Juni mendapatkan obat-obatan tersebut, di mana di wilayah Polres Mojokerto sudah terjadi kasus yang cukup meresahkan warga masyarakat. Kemudian kita amankan layar ketiga, yaitu tersangka beratas nama Muhammad Ardian, di mana tersangka ini juga menjual kepada Zulmi sebesar Rp500.000 dengan mendapatkan untung sebesar Rp300.000 per 1 strip berisikan 10 butir. Nah, dari tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob kemudian terus melakukan pengembangan, melakukan penangkapan kembali ke atasnya tersangka Muhammad Ardian, yaitu tepatnya kepada tersangka Rohman, dan juga membenarkan telah menjual kepada tersangka Muhammad Ardian dengan jumlah Rp200.000 kepada tersangka Muhammad Ardian. Dan lanjut pengembangan lagi kepada tersangka Suparno, dan lanjut kepada tersangka Supardi
dan lanjut kepada tersangka Ernawati, dan terakhir kepada tersangka Jong Fuk Leo alias John, yang mana sebagai ujung dari peredaran obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan. Dari hasil proses pemeriksaan, tersangka yang menjual sudah 10 kali menjual obat-obatan tersebut ke luar wilayah Jawa Timur. Ada di wilayah Jawa Tengah dan juga ada di wilayah Sumatera. Dan dari hasil ini memang sudah bersifat sindikat, menjual belikan obat-obatan yang bersifat akan menggugurkan kandungan. Dan dengan maraknya kasus itu terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto dan satu di wilayah Kota Mojokerto, kita melakukan proses penyelidikan hingga tuntas sampai ke akarnya. Nah, proses ini kami akan kenakan untuk pasal 197 contoh pasal 106, kemudian 194 contoh pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, subsidiar pasal 77 ayat A 1 dan 7 contoh pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 10 sampai dengan 15 tahun pidana penjara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barang bukti dan Untuk barang bukti yang kami amankan, di sini ada dua buah batu nisan. Kemudian ini adalah janin ya, janin yang mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri. Ini adalah janin yang kami bongkar di makam tersebut yang berisikan gumpalan daging dan juga ada beberapa tulang belulang yang masih bersifat rawan ataupun juga belum sempurna. Kemudian kita amankan juga beberapa handphone sebagai sarana komunikasi tersangka 1 sampai dengan tersangka 8. Ya, ini beberapa handphone dan juga beberapa rekening yang kami akan proses juga untuk proses TPPU-nya untuk terkait dengan peredaran obat-obatan yang di luar dari keabsahannya untuk diedarkan di masyarakat, dan 2.292 butir obat-obatan berjenis Psikotek, ya, obat Psikotek. Mungkin ini ya. Ini yang kami temukan di beberapa lokasi tempat kejadian penangkapan dari beberapa pelaku sebanyak 2.292 butir yang kami sita sebelum masuk ataupun diedarkan di tengah-tengah masyarakat. Mas Julmi, kan sesuai dengan hasil keterangan berita acara pemeriksaan, saudara yang dihubungi oleh saudari Nuki untuk meminta dan memesan obat-obatan tersebut. Betul. Dan dari hasil keterangan pemeriksaan, Anda juga yang mengarahkan cara minum obat tersebut, dengan hari pertama meminum 1 butir, kemudian hari kedua meminum 1 butir dan memasukkan juga 1 butir ke kemaluan. Nah, itu Anda dapat ilmu itu dari mana itu? Sementara Anda tidak mempunyai titel medisi sama sekali atau dari kesehatan sama sekali. Coba Anda jelaskan. Baik, untuk mengenai cara pemakaian, yang memang tidak ada ilmu atau latar belakang di bidang kesehatan, tetapi saya sering membaca artikel di media sosial seperti Google dan lain-lain untuk mengenai cara pemakaian obat tersebut. Ya, kalau gitu Anda membaca dari tutorial yang ada di media sosial. Nah, sekarang Anda mempunyai langganan di luar dari wilayah Jawa Timur, dapat dari mana? Apa Anda buka pengumuman, bisa memperjualbelikan atau bagaimana? Melalui media akun Facebook, Pak. Nah, terus Anda buat semacam iklan atau bagaimana? Karena kan di media Facebook itu sudah banyak yang mencari atau yang membutuhkan obat tersebut. Kemudian awal mula saya menawarkan, artinya kan kenalan terlebih dahulu dengan saudara Nongki, Ya. karena Nongki itu pada saat itu sangat membutuhkan.
Ya. Mulainya dari situ, awal situ kenal, kemudian chat melalui via Facebook, kemudian bertukar nomor handphone. Setelah itu mulai terjadi kesepakatan mengenai harga. Kemudian setelah itu lalu saya kirim ke alamat saudara Nuki di Jawa Timur. Sudah berapa kali Anda sudah mengedarkan obat-obatan ini di luar dari Mojokerto? Anda jelaskan saja di sini. Kemana saja? Yang saya ingat daerah Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, kemudian sama daerah Sumatera ada, Kalimantan juga ada satu. Nah, jadi 4 provinsi Anda sudah mengedarkan obat-obatan yang mana sangat rawan dan juga sangat mengganggu proses yang ada secara agama dan juga secara hukum juga sangat dilarang. Ya, kenapa Anda mau ya bekerja seperti itu? Coba Anda jelaskan, saya pengen tahu sedikit. Baik, kalau dari sisi agama memang saya sudah mengetahui kalau itu memang sangat dilarang oleh agama dan sangat berdosa sekali. Kemudian dari sisi hukum, pada saat itu saya berpikir bahwa yang kalaupun nanti ini terungkap, yang menjadi pelaku utama adalah si pemakai obat, Pak. Awalnya saya pikir dari situ gitu. Karena kan saya hanya memberikan atau mengirim atau sama saja dengan penjual. Ya. Ya, saya rasa cukup ya. Cukup ya teman-teman. Cukup. Proses sementara berjalan, pengembangan masih berjalan. Mohon doanya untuk bisa menuntaskan sampai dengan ke akar-akarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita melakukan pengeluaran bayi secara paksa? Jadi yang pertama, awalnya emang dari orang tua saya itu mau dijodohin gitu ya. Jadi orang tua saya itu punya calon, yang mana calon tersebut akan dijodohin dengan saya. Terus yang kedua, karena saya sudah punya pacar, akhirnya saya bilang ke orang tua saya, akan tetapi orang tua saya itu tidak merestui seperti itu. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa? Karena saya adalah salah satu karyawan di salah satu pabrik, yang mana kan saya emang sudah punya pacar, kita juga udah melakukan nikah siri. Akan tetapi kan teman-teman di pabrik kan belum tahu, jadi itu adalah salah satu alasan saya. Dan yang ketiga, dari pihak keluarga saya nggak ada yang saya ajak curhat. Pada itu saya menghubungkan bayi tersebut. Cukup ya, cukup ya. Cukup. Kalau berapa lamanya? Lalu. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Hamilnya berapa bulan tuh, Mbak? Kalau hamilnya 3 bulan jalan ke 4.